karena supirnya mungkin musiman. Kemarin saja kita nyasar berapa kali Pak, kemarin sama maktab supir bisnya nyasar Pak, sampai berkali-kali tidak salah jalan. Ya gitu dengan diantar maktab yang punyanya, ya sampai berkali-kali. Nah kita juga nggak tahu, makanya nanti jangan aneh kalau rombongan pertama dari sini berangkat, nggak taunya rombongan 10 sudah tidur di sana. Bisa. Get ready. Tahun ini Bapak-Bapak sekalian, semua maktab di Arafah di Mina itu semuanya sudah pakai kasur, sudah pakai selimut, sudah pakai bantal, dan kamar mandinya pun istimewa. Ya Allah, kamar mandinya tidak seperti tahun lalu abrut-abrutan. Ya, tahun ini benar-benar ya Allah nasib milik rezeki Bapak-Bapak. Amin. Makanya saya mohon sekali lagi Bapak-Bapak kita saling bantu. Nanti mohon maaf ketika naik bis karena kita sudah ihram, sudah labbaik Allahumma aja, maka Bapak-Bapak mohon untuk meminimalisir, bahkan kalau bisa menghabiskan semua perjidalan. Ya, jadi nanti ketika naik bis, ayo kita jangan rebutan. Ya, biarkan rombongan 1 naik, nanti kalau kosong diisi rombongan 2, kosong diisi rombongan 3, kosong di rombongan 4, kosong diisi rombongan 5, terus begitu Pak, sampai nanti rombongan 10. Mohon maaf rombongan 1 ketika ada rombongan 2 masuk, jangan, ini mau bis rombongan 1, nggak ada begitu. Ya, tidak ada begitu. Rombongan 7 masuk, nanti rombongan 8 berikutnya masuk, sudah, jangan ini rombongan 7, tidak. Karena bisnya hanya 7 bis untuk 5 kloter, dan diisinya 1 bis sekali berangkat berisi 70 orang. 70 orang Pak isinya. Ya, jadi berarti Bapak-Bapak kan terpaksa ada yang Nah, makanya tadi persilahkan ibu-ibu yang sepuh duluan duduk, terus ibu-ibu naik, terus bapak-bapak yang sepuh berikan tempat duduk. Nah, yang muda-muda kita yang muda, kita berdiri sebentar. Insya Allah paling hanya 2 jam kalau tidak nyasar. Kalau tidak nyasar Pak. Kenapa saya katakan kalau tidak nyasar? Karena supirnya mungkin musiman. Kemarin saja kita nyasar berapa kali Pak, kemarin sama maktab supir bisnya nyasar Pak, sampai berkali-kali tidak salah jalan. Ya gitu dengan diantar maktab yang punyanya, ya sampai berkali-kali. Nah kita juga nggak tahu, makanya nanti jangan aneh kalau rombongan pertama dari sini berangkat, nggak taunya rombongan 10 sudah tidur di sana. Bisa terjadi. Ya, kenapa? Karena tadi supir di rombongan 1 tidak tahu jalan. Orang lain 1 jam sudah sampai, dia 10 jam. Ya jelas satu rombongan 10 disenepi Mas. Ya, jadi itu Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi, nah terus Bapak-bapak belum datang Ibu, sambil aja ya. Lanjut ya. Terus ibu-ibu dan bapak-bapak nanti pada hari Kamis pertama bapak-bapak niat mandi ihram. Ya, jadi subuhnya sekaligus mandi subuh, sekaligus niat mandi ihram. Nanti kalau sudah ada perintah untuk turun atau 2 jam mau pemberangkatan, bapak-bapak sudah langsung mengenakan kain ihram. Niatnya di mana? Di hotel kita masing-masing. Nanti insya Allah ketua rombongannya ya mengumpulkan perombongan untuk memandu niatnya. Ya, jadi sebelum naik bis, bapak-bapak dipastikan harus sudah. Sekali lagi, kalau bapak-bapak sudah kumpul di bawah sebelum naik bis, harus sudah niat. Ya, labbaika Allahumma hajam. Kalaupun nanti umpamanya karena paciwuh, riwuh dan sebagainya, nah bapak-bapak dipastikan pokoknya sebelum naik bis harus sudah
niat labbaika Allahumma hajjan. Kalau bapak-bapak untuk orang lain labbaika Allahumma hajjan li fulan bin fulan, atau boleh nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau untuk orang lain nawaitul hajja wa ahramtu biha li fulan bin fulan lillahi ta'ala. Allah apa katakan Allah apa Pak, maka bahasa kita ya biar ibu-ibu ya. Jadi lillahi ta'ala itu ya Pak ya. Jadi nanti takutnya Pak Asep kan saya udah niat kok niat lagi halus daripada niat. Iya kan Pak? Bapak-bapak harus dipandu atau belum dipandu terus bapak niat karena takut khawatir di kamarnya sudah saja setelah sholat. Nah setelah sholat sunat ihram terus bapak niat ya. Jadi dipastikan karena ini kita nggak tahu bapak-bapak pengangkutannya jam berapa dan juga bagaimana. Nanti gini saja. Bapak pagi subuh sebelum subuh mandi subuh biasa itu niat mandi ihram. Pak, sini Pak. Ada belum? Ya. Niat mandi ihram. Setelah mandi ihram nanti kalau sudah dipastikan kita jam berapa ya mau pengangkutan, maka 2 jam bapak-bapak sudah memakai kain ihram, terus sholat sunat ihram, terus niat saja ya sendiri-sendiri labbaika Allahumma hajjan. Ibu-ibu juga sama. Nah nanti ketika ada di pandu alhamdulillah jadi pulang daripada bapak sendiri enggak nungguan di pandu. Ternyata yang mandu sudah duluan naik bus. Kan ujungnya bapak kecelingukan tapi mereka Arafah astagfirullah jangan kudu kumaha kali keluar tanah halal ini. Alhamdulillah lagi bapak-bapak kita itu di Arafahnya Maktab 40 itu perbatasan ya. Jadi nanti kalau sudah waktunya ihram ya atau waktunya wukuf jangan bapak-bapak keluar karena pas tenda kita itu berbatasan dengan nihayah ya, nihayah Arafah, jadi tanah halal ya, perbatasan ya. Jadi nanti kalau mau jalan-jalan ya jangan sampai melewati batas kuning itu ya, nihayah Arafah ya itunya ya, karena nanti bapak-bapak itu sudah keluar nanti dari tanah haramnya ya, tanah Arafahnya. Jadi jangan keluar nanti ya. Nah terus bapak dan ibu nanti insya Allah untuk di Arafahnya sekali lagi ada ibu-ibu yang tanya Pak Asep saya punya kebetulan datang ibu dan ibu-ibu yang kebetulan nanti pas wukuf datang itu tetap ikut niat labbaika Allahumma hajjan. Hanya di Arafahnya ibu tidak sholat, itu aja. Mendengarkan wukuf harus ya, terus perlu ikut istighfar dan sebagainya. Ritualnya wukuf ibu ikuti semuanya. Hanya satu pada saat orang sholat ibu tidak sholat gitu ya Pak ya. Tapi ritual yang lainnya tetap ikut ya, yang lainnya ikut seperti biasa karena wukuf tidak disyaratkan punya wudu atau hadas ya, besar hadas kecil, suci dari hadas besar hadas kecil. Termasuk bapak-bapak nanti habis sholat terus batal ya, jangan mondar-mandir ke kamar mandi, sudah ikuti saja pada saat wukufnya karena tidak ada persyaratan wukuf untuk punya wudu. Sini ya. Jadi alhamdulillah bapak dan ibu bersyukur kita ya. Jadi kemarin kita sudah survei ke sana ya, sekali lagi ditegaskan nanti untuk alhamdulillah dari KKRI sudah datang dan ibu-ibu ya, waktu selanjutnya supaya tidak terlalu panjang dan lama kita duduk. Tadi saya hanya mengisi saja ibu, punten, mohon maaf dari KKRI ya, belum pembukaan belum. Kami hanya mengisi waktu kekosongan ya, memberikan informasi. Jadi alhamdulillah sekali lagi ingat bapak-bapak ya dan ibu-ibu di Arafah, bapak-bapak dan ibu-ibu satu tenda terpisah. Jadi ibu-ibu dari rombongan 1 sampai 10 ya, dari bapak-bapak juga sama. Nah kecuali di Mina, kebetulan di Mina kita dapat 4 tenda yang besar dikhususkan untuk ibu-ibu. Nanti kalau kurang
bednya atau kurang hasilnya kita tambah, kalau lebih nanti kita ambil untuk bapak-bapak. Karena pasti dia memberikannya 410 Pak, nggak mungkin lebih. Ya, jadi nanti kalau kurang, ibu nggak usah khawatir, ada mepet-mepet sedikit kita tambah. Tapi kalau lebih, nggak mungkin kan ibu-ibu nanti dimasukkan ke kamar bapak-bapak. Ya, kita lagi ihram. Nah, jadi nanti lebih bagus kita kasih bednya. Nah, untuk bapak-bapak terbagi 3 kamar atau 3 tenda. Tenda yang besar untuk rombongan 1, 2, 3, dan 4. Yang kecil, yang bukan kecil, yang agak kecil sedikit, ya, itu untuk yang 1 depan ibu-ibu, itu untuk rombongan 5, 6, dan 10. Ya, mohon nanti dipastikan rombongan 10, ya, supaya tidak kita jeda di sana, ya, masuk ke rombongan 5, 6, dan 10. Nah, 1 dekat dapur umum, ya, ini yang paling gampang, yang paling enak, nanti makanannya bisa ngambil langsung. Itu rombongan 7, 8, dan 9. Baik, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Nanti insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak disambung lagi kalau ada waktu. Ya, waktu selanjutnya kami serahkan ke KKHI.